Mudah-mudahan guru-guru kita panjang usia, amin ya Rabbal. Dan yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Ketua LPM juga, alhamdulillah beliau hadir. Mudah-mudahan kita doakan para pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang bijaksana, amin, yang sayang terhadap rakyatnya, yang sayang terhadap alim ulama, amin ya Rabbal. Dan yang saya hormati jajaran Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, para panitia penyelenggara Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Diam ya, dengerin ceramah saya. Nanti di akhir ceramah saya kasih hadiah. Mau hadiah? Nah, jangan ngobrol ya. Kalau yang ngobrol saya citak loh. Nyampe mana barusan? Nyampe mana barusan? Hah? Tahu? Oh, yang saya hormati para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban dengan harta, ada yang berkorban dengan harta, ada yang patungan, ikut patungan banyak. Ada nggak Bu? Halo, halo. Halo, Ibu, ada yang patungan? Ada yang patungan 100.000 ada. Suaranya sedikit. Yang 50.000. Oh, makin banyak Pak. Yang 30.000. Oh, makin banyak. Yang 20.000. Makin banyak. Yang 10.000. Yang 5.000. Yang 2.000. Mudah-mudahan yang 2000 bisa masuk surga, amin. Surga mau murah amat ya 2000. Nggak apa-apa Pak Ustaz, yang penting mah ikhlas ya Bu. Mudah-mudahan masuk surga semuanya, amin ya Rabbal. Dan yang saya hormati Irma ya, Ikatan Remaja Masjid Al-Mujahidin, para pemuda-pemudi, remajawan dan remajawati, santriwan dan santriawati. Ada perawan di sini? Coba ngacung perawan. Nenek-nenek jangan ikut ngacung yang belakang. Perawan ada? Ternyata kalah sama nenek-nenek. Coba saya pengen tahu, nenek-nenek mana coba ngacung? Lebih banyak nenek-nenek apa perawan? Lebih banyak nenek-nenek. Kita tepuk tangan buat nenek-nenek semuanya. Ternyata perawan kalah sama nenek-nenek. Saya pesan sama anak perawan, nanti nak, kalau kamu sudah besar, kalau cari calon suami itu carilah seorang satpam. Kenapa satpam? Karena perumahan saja dia jaga, apalagi kamu. Ada satpam, ada hidup satpam. Kalau tidak, carilah seorang santri. Ada santri, walaupun buduk, tahu ngerti buduk? Apaan? Korengan. Santri penyakitnya korengan Pak. Dulu saya di Jakarta 4 tahun kurang lebih di Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Beliau sering tayang di TV One, Damai Indonesiaku. 4 tahun kurang lebih saya mondok di sana. Sama korengan, tangan korengan, selangkangan korengan, semua. Ganteng-ganteng gini juga pernah korengan Bu. Tapi alhamdulillah sudah sembuh karena pakai salep 88. Pak Kiai tanya, itu kalau penyakit santri pasti korengan ya. Kenapa santri? Karena orang lain saja dia ajak ke surga, apalagi istrinya. Hidup santri, hidup santri. Makanya Ibu, kalau mau cari calon menantu, carilah seorang santri. Ini Pak, fenomena zaman sekarang, kalau ada anak perawan kita diapelin sama laki-laki, itu yang pertama ditanya apa Bu? Nah, kerja
di mana? Betul apa tidak? Akur apa enggak? Betul apa enggak? Jarang orang tua sekarang kalau ada anak laki-laki datang ngapelin ke rumah anak perempuannya, ditanya, nah sudah berapa juz hafal? Betul? Ada yang nanya kayak begitu? Kagak. Insya Allah. Tapi warga Bojong di sini yang di bawah Yayasan Al-Mujahidin, pimpinan yayasannya Al-Ustadz Amir, insya Allah nanti akan membangun madrasah sanawiyah. Beliau nanti akan mencetak para hafid Al-Quran. Amin ya Rabbal. MTS lebih baik MTS. Siap. Kenapa pada menggulung? Tahu menggulung? Lebih baik MTS lebih. Saya katakan kalau bilang MTS mantap, siap. MTS kurang kompak. Bapak nggak ada suaranya ya Pak? Kayaknya sariawan apa gimana nih Pak? Bapak jangan kalah sama ibu-ibu Pak. Siap. MTS MI Haji. Siap. MTS MI MTS MI. Kalau dua-duanya apa? Gurih-gurih nyoy. Siap. Yang kompak jawab. Kalau nggak jawab berarti sakit gigi. Siap. MTS MI MTS MI. Insya Allah Pak, saya keluaran MTS Madrasah Sanawiyah, terus masuk ke Madrasah Aliyah. Itu sekolah agama semua. Sebab kalau di sekolah umum, mohon maaf lahir dan batin, itu jarang diajarkan pelajaran agama ya Bu. Siap masukkan anak GMI, siap masukkan anak-anak kita ke MTS, siap. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyanyi. Ibu kenapa sih pada bengong begitu Bu? Ibu terpesona ya? Ganteng nggak Bu? Alhamdulillah. Nuhun. Ibu tahu nuhun apa? Terima kasih. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beraneka ragam nikmat terhadap kita semua, terutama nikmat yang paling besar dan agung, yaitu nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Karena dengan adanya nikmat tersebut, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama berkat izin dan ridho dari Allah, kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan wasilah bagi kita semua yang nantinya kita sama-sama akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya Rabbal. Ibu jawab yang kompak. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Diam Bu, saya pengen dengar suara bapak-bapak. Bapak-bapak mau masuk surga? Bapak-bapak mau masuk surga? Jawab semuanya mau masuk surga? Jawab lagi pertanyaan saya, mau lambat apa mau cepat? Masuk surganya mau cepat apa mau lambat? Kalau mau cepat buru-buru, Ibu mau mati kapan? Ibu, kalau mati itu sama dengan pulang, Pak. Kalau kita mendengar ada orang yang meninggal itu sering kita ucapkan apa? Inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Itu kembali Pak kepada siapa? Kepada Allah. Di sini ada orang Cirebon, ada orang Jawa. Kalau ada orang Jawa nanti bulan puasa terus Syawal masuk Lebaran Idul Fitri, itu kan biasanya pada pulang mudik, betul apa tidak? Itu kalau mudik Bu, kalau pulang kira-kira senang apa enggak? Senang. Kenapa senang? Karena bakal ketemu dengan saudara, betul? Karena bakal ketemu dengan orang tua, karena bakal ketemu dengan anak-anak kita. Sama, mati pun pulang. Kira-kira kalau mati senang apa kagak? Bingung jawab, Ustaz. Saya mau bilang senang, takut malam ini dicabut sama malaikat Israfil. Saya mau bilang nggak senang, takut nggak masuk surga. Ya Bu, Ibu mau cepat mau lambat, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin ya robbal. Salawat dan salam, ayo sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam hari ini kita sama-sama memperingati di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah. Dalam surah Al-Isra ayat pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang memperjalankan, abduhu, hambanya. Saur, kalau kata alim ulama, kalau satu ayat, kalau suatu surat diawali dengan lafaz subhana, itu menunjukkan sebuah kejadian yang sangat luar biasa, di luar kemampuan akal kita sebagai manusia. Saya mau tanya, Isra Mi'raj biasa apa luar biasa? Jawab yang kompak. Isra Mi'raj kejadian biasa apa luar biasa? Luar biasa. Saya mau tanya lagi, Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu, biasa apa luar biasa? Siti Hawa Allah ciptakan dari Nabi Adam tanpa ibu, biasa apa luar biasa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Raja Namrud lemparkan Ibrahim ke kobaran api, Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun, biasa apa luar biasa? Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan menjadi dua, biasa apa luar biasa? Nabi Isa alaihissalam Allah lahirkan dari Siti Maryam tanpa seorang ayah, biasa apa luar biasa? Sekarang ada truk besar mampu melewati lautan, biasa apa luar biasa? Biasa. Biasa, sebab ada jembatan di tengah-tengahnya. Oh, Allah karim, masya Allah. Oh, Isra Mi'raj itu kejadian yang sangat luar biasa, betul Bu? Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata para alim ulama, di tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena di tahun itu Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh dua sosok manusia yang sangat berjasa dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, kalau pamannya Nabi Muhammad siapa namanya? Pamannya Nabi Muhammad siapa namanya? Kalau pemeran yang suka bilang betul betul betul, itu siapa? Dia lebih kenal sama Upin Ipin daripada sama pamannya Nabi. Ibu, pamannya Nabi siapa?
istrinya Nabi siapa? Istrinya Nabi Siti Khadijah. Di tahun itu Allah cabut nyawa paman dan istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, Masya Allah luar biasa peran dari pamannya baginda Rasul ketika Nabi berdakwah di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Itu paman Nabi Muhammad paling depan. Dia yang menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW dari bangsa Quraisy. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah, ada sesosok istri yang sangat luar biasa mencintai baginda Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijatul Kubra. Beliau selalu menenangkan, beliau selalu menenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pak, saya mau tanya, Bapak kalau punya istri cantik, soleha, kaya raya, kalau diomongin nggak pernah ngebantah, terus istri tersebut meninggal, sedih apa senang? Jawab yang kompak, Pak. Sedih apa senang? Sedih. Dengerin, Bu. Tapi sebaliknya saya mau tanya, Bapak kalau punya istri udah jelek, hitam, genep, tahu genep? Kalau kata orang Sunda, hitamnya luar biasa. Kalau diomongin suka ngebantah, terus istri tersebut mati, kita seneng apa? Kira-kira seneng apa sedih? Seneng. Dengerin dulu. Makanya kenapa Nabi Muhammad ketika ditinggal oleh Siti Khadijah, Nabi Muhammad begitu sedih luar biasa. Masya Allah, Pak, Siti Khadijah itu nggak pernah berani manggil nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipanggil apa oleh Siti Khadijah? Gelar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau orang bojong ada nggak yang berani manggil nama suaminya? Ada, beneran. Yang pakai kerudung warna apa, Bu? Betul, Pak. Ada di sini istri yang berani nyebut nama suaminya. Masya Allah, Bu. Ibu mau seperti Siti Khadijah. Siti Khadijah kalau manggil nama Muhammad itu nggak pernah manggil nama. Siapa ustaz yang dipanggil ayat beb? Belum ada. Kalau belum ada ayat beb, belum ada ya. Dipanggilnya itu pangkat kenabiannya. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Nabiullah, Nabinya Allah, dipanggil oleh Siti Khadijah. Ya Nabi Allah, kesini. Ayo bareng-bareng. Bu, bantuin saya, Bu. Udah ngap bener ini nih. Siap? Yang kompak siap? Ya Nabi Allah. Bukan. Nggak konsen nih, Pak. Bukan ya Nabi Allah, kesini. Yang konsen siap, konsentrasi. Ya Nabi Allah. Masih ada yang bilang ya Nabi Allah. Kesini, Kasep. Ganteng, manis, soleh. Bilang apa? Kesini. Yang kompak saya lagi. Ya Nabi Allah. Ini kayak paduan suara, Pak. Bu, Nabi Muhammad mendapatkan gelar dari Allah, Rasulullah, utusan Allah, dipanggil oleh Siti Khadijah. Ya Rasulullah. Kita bikin perjanjian dulu, Bu, ya. Siap? Kita bikin perjanjian dulu, siap? Kalau tangan saya masih begini, belum ngepol, jangan berhenti ya. Siap? Janji ya. Janji itu hutang loh. Siap semuanya? Ya Rasulullah.
Kenapa berhenti? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kenapa, Bu? Emang ibu senang yang panjang apa yang pendek? Ibu senang yang panjang apa yang pendek? Kalau yang panjang diulangi, Bu. Ustaz, maaf. Sengaja, Pak. Mudah-mudahan pulang dari sini ada yang meninggal. Penyakitnya langsung melotot ibu mah. Nabi Muhammad dapat gelar lagi dari Allah, Habibullah, kekasih Allah, dipanggil oleh Siti Khadijah, ya Habibullah. Udah Insya Allah, ibu mau seperti Siti Khadijah. Ikutin Siti Khadijah. Ibu kalau manggil suami ibu pangkatnya, kalau pangkat suami ibu RT, ada Pak RT. Ibu RT ada. Nanti pulang pengajian manggilnya jangan bapak lagi ya. Gimana Ustaz manggilnya? Ya Teh. Ayo yang kenceng biar kedengeran sama Pak RT. 1, 2, 3. Ya kesini. Apa-apa ya, sambil bercanda apa ya. Cuman pesanan panitia begitu sih, Ustaz. Nanti kalau ngaji jangan serius ya. Jadi kalau saya banyak ketawanya jangan salahin saya. Salahin siapa? Salahin siapa? Suami ibu pangkatnya lebih naik lagi, bukan RT tapi RW. Panggilnya gimana Ustaz? Ya weh. Maaf Pak ya weh. Masya Allah ya Rabbana. Ustaz, gimana saya mau manggil pangkat dan jabatan suami saya? Suami saya juga gak pernah manggil yang mesra-mesra ke saya. Benar Bapak, anjir Nabi Muhammad kalau ke istrinya itu nggak pernah manggil nama, yang dipanggil apa? Ya Humairah, wahai si cantik pipinya yang kemerah-merahan kesini. Pernah dipanggil ya Humairah? Pernah dipanggil ya Humairah? Ibu mau tahu kenapa Siti Aisyah itu dipanggil ya Humairah oleh baginda Nabi Muhammad? Ibu mau tahu? Masya Allah, itu ibu Siti Aisyah ketika Nabi Muhammad pulang berdagang, ketika Nabi Muhammad pulang berdakwah, pulang perang, nyampe ke rumah, disambut oleh Siti Aisyah. Itu dilapin Pak keringat Kanjeng Rasul, di jidaknya ini dilapin keringat Kanjeng Rasulullah, pipinya dilapin oleh Siti Aisyah. Bahkan ketika Kanjeng Rasulullah pun sama dilapin sama Siti Aisyah. Seluruh badan Kanjeng Rasulullah dilapin karena bercucuran keringat. Nah, bekas keringat Kanjeng Rasul nggak langsung dicuci oleh Siti Aisyah. Diapain Ustaz? Dilapin ke pipinya Siti Aisyah. Gimana Bu? Gimana nak? Bu, kalau mau seperti Aisyah, ikutin Siti Aisyah. Nanti besok Sabtu kalau pada zuhur suaminya pulang atau pada asar suaminya pulang, nyampe ke rumah, sambut suaminya. Ibu biasa manggil apa sama suami? Ayang beb, yang beb, baru pulang. Sayang sini sayang, duduk sayang, duduk. Ayang, mau minum apa? Mau minum air putih? Mau minum kopi? Gak ada kopi, air putih doang. Enggak, saya nggak pernah ngopi. Enggak, saya bilang kayak gitu bukan berarti saya minta kopi sama panitia ya. Panitia jangan tersinggung nih. Kalau saya kan tamu Bu ya,
Kalau ada tamu ujung-ujung, tahu ujung-ujung, tiba-tiba minta kopi, kira-kira sopan apa enggak? Sopan apa enggak? Ini ada tamu datang ke rumah ibu, tahu-tahu, bu, kopi bu, kira-kira sopan apa enggak? Saya juga tamu kan, betul apa enggak? Kalau saya minta kopi ujung-ujung, kira-kira sopan apa enggak? Kagak, cuman panitia ngerti dong. Izin pak, izin pak. Enggak, bukan minta kopi ya. Saya nggak pernah ngopi susu. Kalau bahasa Sundanya nenen. Kalau orang Sunda lemes-lemes, orang Sukabumi kalau lemes-lemes nggak pernah bilang susu, bilangnya apa? Nenen. Jadi nanti kalau ada Pak Ustadz Amir, ya, kalau ada Pak Ustadz Amir datang ke rumah ibu nih, ngomongin masalah yayasan, ditanya Ustadz Amir, saat mau minum apa? Mau minum air putih, teh, kopi, nenen. Ya bu, cuman tadi istri saya pesan di rumah, ketika saya berangkat ke sini, Abi hati-hati di jalan ya. Kata istri saya, Abi silahkan kalau ngopi di mana saja, tapi kalau nenen hanya di rumah. Ya maksudnya minum susu. Kembali ke lab, nyampe mana Pak Ustadz? Nyampe nenen. Ikutin Siti Aisyah. Ya bu, ibu, hikmah Israfil itu nggak usah jauh-jauh dah. Kita bicara ibu sama suami ibu aja dulu dah. Sikap ibu terhadap suami ibu dulu perbaiki. Pahala seorang istri di rumah tuh banyak. Ibu pernah umroh, ibu pernah hajian, pernah nyium hajar aswad. Ibu mau berangkat umroh, mau berangkat haji, udah daftar. Siapa yang membawa? Ibu saya tanya, bu, kalau nyium hajar aswad itu gampang apa susah? Susah, luar biasa, apalagi zaman sekarang COVID pak. Itu saya punya travel namanya MMS, Mitra Mina Sejahtera, dengan para mubalik kondang yang ada di Sukabumi bahkan di Jawa Barat. Kita membina travel MMS namanya. Itu sekarang umroh, mohon izin pak, itu kemarin berangkat tanggal 13 Maret itu sekitar 37 juta. Umroh sekarang 37 juta. Kalau dulu sebelum masa COVID 37 juta itu udah bisa berangkat haji ya. Nah kalau sekarang itu karena banyak ini itu, jadi 37 juta ibu baru bisa umroh. Belum tentu bisa mencium hajar aswad, karena sekarang dijaga sama laskar-laskar yang luar biasa. Nah ibu hajar aswad ibu jangan jauh-jauh ke Mekah, cukup di rumah masing-masing. Ya bu, dalam kitab Ubudul Jem itu kalau seorang istri mencium jidat suaminya, itu pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Serius bu, ini serius. Apalagi kalau suaminya hitam. Mohon maaf yang hitam. Itu seperti hajar aswad ya. Kalau hajar aswad itu apa bu? Hajar itu batu, aswad itu apa? Hitam, jadi batu, batu hitam. Jadi kalau ibu pulang nanti pengajian, nyampe ke rumah, lihat suami ibu. Ibu bilang, labbaik Allahumma labbaik. Kalau ibu mencium jidat suami ibu, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Bahkan kalau satu kali bu, bukan apa, dengerin. Satu kali mencium jidat suami ibu, pahalanya sama dengan menggugurkan dosa 70 dosa. Diampuni oleh Allah. Muruluk apa muruluk? Bahasa Indonesia ya. Murudul, rontok. Satu kali mencium
ibu? Mau dapat pahala nyium hajar aswad? Ibu mau dosanya diampuni oleh Allah? Gampang. Jadi ngaji sama saya jangan yang susah-susah. Ibu nanti pulang pengajian nyampe ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama udah pulang. Taunya suaminya nggak hadir rajaban. Ada yang kayak begitu? Ada suaminya yang nggak hadir rajaban? Ada. Yang mana rumahnya, Bu? Jauh. Nyampe ke rumah, nanti kan suaminya biasa nanya, Ma, tadi rajaban itu apa? Pak, barusan kata ustadznya, kalau mama mencium bapak, mencium jidat bapak, itu pahalanya sama dengan mencium Haji Ahmad. Dia tidur Pak rajabannya, dikira sama dengan mencium Haji Ahmad. Atau suaminya ngadat, atau suaminya marah, apa? Mama menyamakan saya dengan Haji Ahmad. Bukan Haji Ahmad, Hajar Aswad. Oh, Hajar Aswad. Terus kata Ustaz barusan, kalau satu kali mencium jidat bapak itu 70 dosa rontok di badan mama. Terus, gua tahu lu pengen nyium jidat gua kan? Bapak mageer. Bukan karena nafsu, karena pengen ngamalin apa kata Ustaz. Terus, ya mama pengen nyium jidat bapak. Nah kalau bapaknya sudah nggak ngomong lagi, langsung tarik lehernya. Langsung tarik leher suami ibu. Pelototin Bu. Labbaik Allahumma labbaik. Langsung cium. Berapa kali Bu? 5 kali. Kalau 1 kali 70, 5 kali 7 kali 5, 7 kali 5, 350 dosa rontok di badan ibu. Mau? Cuma nanti kata suaminya, nih bini gua kenapa jadi gila? Karena nggak biasa. Ya Pak, Bapak juga sama. Bukan saja seorang istri yang dapat pahala ketika mencium suaminya, suami pun sama ketika mencium istrinya, sama dengan sodakoh. Sama dengan praktekin Pak, ngaji sama saya nggak usah yang susah-susah. Besok kalau bapaknya mau berangkat kerja, mama bilang, Papa sodakoh. Bapak juga akan kalah Pak sama istri bapak. Bapak bilang, Mama Hajar Aswad. Ibu, bahkan dalam kitab Ukhdul Jan, Masya Allah, Bapak pahala seorang istri banyak. Ibu kalau nawarin duluan, Ibu kalau nawarin duluan suami, itu pahalanya sama dengan tawaf umroh. Ibu pernah nawarin duluan suami? Ustaz, suami saya nggak usah ditawarin, dia hidang sendiri. Nggak usah ditawarin juga naik. Bu, sekali-kali tawarin. Pernah nolak suami? Pernah nolak suami? Bapak pernah ditolak sama istri kalau punya pengen Pak? Ibu pernah nolak suami? Masya Allah Ibu, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaika hatta tusbiha." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada seorang istri yang menolak kemauan suaminya, kemudian si suami marah, ngambek sampai subuh, maka malaikat Allah melaknat seorang istri
yang berani menolak kemauan suami. Dengar itu. Oh, jadi jangan pernah menolak kemauan suami. Bahkan kalau ibu pengen dapat tawaf umroh pahalanya, tawarin duluan suami. Siap? Ustaz, malu. Gimana nawarinnya? Ibu, saya kan bilang barusan, kalau ibu nawarin duluan suami, pahalanya apa? Tawaf umroh. Nah, nanti praktekin bu. Bahasanya jangan vulgar. Siap? Bapak, apa mak? Tawaf yuk. Oh, siap. Bu, ibu, tawaf yuk. Ibu, bapak, paham? Ibu, siap nawarin suami? Gampang. Nanti kalau malam nih pulang dari sini atau besoknya lah, kalau nanti malam kan capek, nyampe besok malam minggu nih, mau malam mingguan. Kalau maghrib itu buru-buru mandi. Nah, pada sholat isya pakai minyak wangi, ibu, biar wangi. Ibu suka dandan enggak? Ibu suka dandan? Ibu kalau dandan buat siapa? Ibu dandan buat siapa? Bohong. Buat apa? Kondangan. Buat apa? Naik ojek suami? Biasa pakai daster bolong, leher bau presker, perut bau balsem, kaki bau hot cream. Betul? Betul Pak? Nanti ganti pakai minyak wangi, biar wangi ya Bu. Nih, leher pakai minyak wangi, semprot sebelah sini, ketek semprot, biar nggak bau burket. Apa bau burket tahu? Bau ketek, semprot sebelah sini Bu, yang tengah semprot. Itu yang biar banyak. Kenapa biar banyak? Karena itu biang kerok penyakit. Nah, kalau sudah wangi semua, datangin suami ibu. Pak, bapak, ya ma, tawaf yuk. Masya Allah, itu pahalanya sama dengan tawaf umroh. Ya bu, ibu. Terus, kenapa Nabi Muhammad SAW diisra dan dimi'rajkan? Karena Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan titah perintah, yaitu sholat yang 5 waktu. Ibu, kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti di yaumal qiyamah yang akan pertama diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah sholat. Gak bakal ditanya hajinya itu berapa kali dalam setahun, umrohnya berapa kali dalam setahun. Gak bakal ditanya dulu bagaimana zakatnya, bagaimana sedekahnya. Yang pertama bakal ditanya adalah bagaimana sholatnya. Anjing bu, anjing pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata anjing? Ya Allah, ya Rabb, kenapa engkau ciptakan aku seekor binatang yang paling najis? Kata Allah, hei anjing. Jawab, kata Allah, hei anjing, engkau tidak perlu kecil hati, karena aku Allah Rabbul Alamin telah menciptakan binatang yang paling najis daripada anjing, yaitu babi. Babi ngadu lagi sama Allah, ya Allah, ya Rabbana, kenapa engkau ciptakan aku seekor babi, binatang yang paling najis? Apa jawaban Allah? Hei babi, jangan kau kecil hati, karena aku Allah Rabbul Alamin telah menciptakan makhluk yang paling najis dan paling najis, paling gele, atau paling gele, paling jijik, paling najis daripada anjing dan babi, yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad yang mengaku umat Islam,
tapi tidak pernah melakukan sholat yang 5 waktu, itu lebih najis daripada anjing dan babi. Bu, ibu kalau punya suami ibu laki-laki, kan ada Pak sekarang pernikahan sesama jenis Pak. Bahkan kemarin di TV One itu ada kelompok-kelompok liberal Pak. Mereka menginginkan pernikahan beda agama, Islam dengan non-Muslim, Muslim dengan non-Muslim itu bisa menikah kata mereka, dan itu harus disahkan secara negara. Kan gila Pak. Itu paham-paham liberal sekarang sudah banyak di tengah-tengah kita, ingin melegalkan pernikahan beda agama. Kalau pernikahan beda agama sudah dilegalkan oleh negara, nanti akan ada pelegalan pernikahan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nauzubillah ini. Oke, ibu kalau punya suami ibu sholat kagak, puasa, ayo jawab yang membaku, sholat, puasa, rajaban, muludan, usaha, pakai celana, sholat kagak, itu sama dengan bilang itu sama dengan orang. Ibu berani amat bilang anjingmu. Itu sama dengan orang, tapi kelakuannya sama dengan anjing. Bapak kalau punya istri bapak sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, rajaban kagak, muludan kagak, itu sama dengan kenapa diem baik Pak? Gak berani dia. Oh, kalau monyet suka sholat kagak, monyet suka sholat kagak, monyet suka muludan kagak, monyet suka ngaji kagak, monyet suka rajaban kagak. Kalau monyet suka tutup aurat, monyet suka tutup aurat kagak. Kalau manusia suka minum kagak, manusia minum kagak Bu? Minum, manusia makan, manusia sholat, manusia ngaji. Nah, kalau sekarang manusia cuman hanya minum, cuman hanya makan, cuman hanya tidur, sama dengan bilang monyetnya jangan melotot ke saya Bu. Bilang monyet. Kata para sahabat Nabi, man kanat zaujatun au ammatun au banatun au abdun au banun falam yusalli wa sama'a lahum fi dhalika fa innahu yuhsaruna yawmal qiyamah ma tarikis salat wa in kana musalliyan. Didengerin Pak buat kaum bapak. Siapapun laki-laki yang punya istri, yang punya anak perempuan, yang punya anak laki-laki, kemudian itu anggota keluarganya tidak sholat, wasamaha lahum fi dzalika, kemudian si bapak tersebut, kepala rumah tangga tersebut membiarkan masa bodoh cuek, dia mau sholat silakan, tidak sholat masa bodoh, dia mau ngaji silakan, tidak ngaji masa bodoh. Nanti di yaumul qiyamah yuhsaruna yaumul qiyamah ma'a tarikis shalah wa in kana musalliyan. Nanti mohon maaf Pak, nanti di yaumul qiyamah bakal dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang tidak pernah mau salat wa in kana musalliyan. Walaupun suami tersebut ketika di alam dunia suka melaksanakan salat, suka berjamaah di masjid, tapi kalau membiarkan anggota keluarganya tidak sholat, mohon maaf lahir dan batin, nanti di yaumul qiyamah akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang tidak sholat. Berat Pak tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab seorang ibu mah gampangmu cuma dua. Pertama, taat kepada Allah, sholat yang 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Terus tidak membangkang
perintah suami. Biarlah, kalau nyapu tanggung jawab siapa, Bu? Jawab yang kompak. Kalau nyapu tanggung jawab siapa? Suami. Dengerin, Bang. Nyapu kewajiban siapa? Masak kewajiban siapa? Jawab yang kompak. Nyapu suami, masak suami. Yuk, yang kompak semuanya. Nyapu, masak, nyuci baju, ngepel, nyusuin. Itu pada hakikatnya suami yang punya tanggung jawab. Tapi karena suami tidak punya nenek, akhirnya dilimpahkan terhadap istri. Pak, tanggung jawab seorang suami itu banyak, Pak. Istri itu cuma taat kepada Allah dan taat terhadap perintah suami. Ngepel, nyuci baju, nyuci celana, nyuci piring, masak, semuanya tanggung jawab suami. Istri cuma patuh dan taat terhadap suami. Kalau kata suami, mama ngepel, dan kok balik lagi ke istri ya. Kan saya bilang kalau tanggung jawab seorang istri itu pertama taat kepada Allah, yang kedua taat terhadap perintah suami. Gak boleh ngebantah, gak boleh ngebantah perintah suami. Kalau kata suami ibu, mama ngepel, jadi kudu ngepel. Mama nyuci baju, jadi kudu. Mama masak, jadi mama kudu masak. Ibu melawan perintah suami, itu istri yang nusud. Apa itu nusud? Yaitu istri yang membangkang terhadap suaminya. Kata Rasul, seorang istri yang nusud, jangankan masuk surga, mencium bau surganya pun diharamkan oleh Allah Subhanahu. Ayo nih ibu, kalau diperintah sama suami sering ngelawan, sering ngebantah, sering. Oh, ada yang kayak begitu. Mimin, ada Mimin. Mumun, ada Mumun. Maimunah, Maman, ada Maman. Eti, si Eti ada. Si Giro, si Oda, Mang Udin ada. Mang Asep. Ya, Bu, jangan ngebantah perintah suami. Dan suami yang membiarkan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, suami seperti itu disebut dayyus. Apa itu dayyus? Man ra'a munkaran fi ahlihi wa huwa yaskud. Ketika seorang suami melihat kemungkaran di depan matanya, ketika seorang suami melihat kemungkaran di rumahnya, si suami masa bodoh, sehayang nyahok. Tahu sehayang nyahok? Enggak mau tahu, masa bodoh. Istri mau ngaji silakan, istri tidak mau ngaji silakan, istri mau pakai kerudung silakan, istri tidak mau pakai kerudung silakan, masa bodoh. Suami seperti itu disebut dayyus. Ad-dayyus la yadkhulul jannata abadan. Kata Rasul, seorang suami yang dayyus seperti itu tidak akan pernah masuk surga selamanya. Jangankan masuk surga, Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin, mencium bau surganya saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min, na'udzubillahi min. Bu, boleh saya minum dulu? Boleh? Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mau? Mumpung dilihatin sekali lagi ya. Bismillah.
10:30. Nyampe jam berapa biasanya? Astagfirullah. Ini mau ngundang apa mau puduk, Bu? Bu, lanjut. Capek. Siapa yang capek? Siapa yang capek? Enggak apa-apa, saya capek juga, insya Allah dibarokahin. Kok dibayar? Ini nggak boleh gitu sama panitia. Seharusnya malam ini saya tuh ke Bandung, Bu. Seharusnya malam ini saya ke Bandung. Cuman karena beliau Ustadz Amir pernah datang ke rumah saya dengan para panitia Irma-nya, saya mau nggak mau datang ke sini. Seharusnya saya ke Bandung. Cuman saya pikir-pikir lagi, ngapain saya ke Bandung? Yang ngundang kagak, saudara kagak ada. Yang mendingan ke sini, Bu ya. Insya Allah nanti di sini dapat amal. Emang muka saya muka keropak gitu, ganteng begini dibilang amplop. Amin. Amal, Bu. Saya nggak perlu amplop. Nah. Isinya juga enggak. Yang penting jumlahnya. Enggak, Bu. Insya Allah nanti pulang bawa doa. Dulu doa, Bu. Insya Allah nanti bawa doa. Bu, nggak boleh gitu. Saya dulu, Pak Kiai, mohon izin saya cerita sedikit di pesantren. Saya dulu waktu ngaji di Darul Sa'adah pimpinan Kiai Haji Sumarno Syafi'i, di tengah-tengah santrinya beliau bilang begini, nanti kalau anda semua sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, sudah jadi mubalik, kalau ceramah jangan minta dibayar, dosa hukumnya. Kalau ada ustadz, ada mubalik, ceramah minta dibayar. Begitu kata guru saya, Kiai. Dosa hukumnya. Kalau ada ustadz, ada mubalik, ceramah minta dibayar. Tapi lebih dosa panitia kalau ngundang kiai tapi nggak dibayar. Kok tepuk tangan, Bu? Kembali ke nyampe mana tadi? Bu, ini anak-anak kita nanti yang akan menjadi penerus kita. Kiai-kiai sepuh nanti bakal wafat. Nanti yang menjadi penggantinya siapa? Anak-anak ini. Ya, Bu, makanya saya katakan tempat yang paling aman buat anak-anak sekarang pondok pesantren. Tempat yang paling aman buat anak-anak sekarang masjid dan majelis taklim. Betul? Betul. Ada sebuah riwayat, Ibu, ketika orang tuanya soleh luar biasa, ayah dan ibunya soleh luar biasa. Ketika dihisab oleh Allah, ini ayah dan ibunya ahli sholat, ahli sedekah, ahli ngaji, ahli berjamaah. Dihisab oleh Allah, ternyata ayah dan ibunya adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tua tersebut akan dimasukkan ke dalam surga, anaknya dihisab oleh Allah. Apa kata Allah? Nah, kamu suka sholat? Kagak. Ngaji? Enggak. Puasa? Enggak. Ya udah, kamu ahli neraka. Anak tersebut protes, Pak, sama Allah. Ya Allah, ya Rabb, saya protes. Kenapa protes? Ya, dulu saya waktu di alam dunia, saya enggak sholat, saya enggak ngaji, saya enggak puasa. Lantaran orang tua saya masa bodoh, enggak mau tahu. Kalau saya enggak pernah sholat, masa bodoh. Saya enggak pernah ngaji, masa bodoh. Saya enggak pernah puasa, masa bodoh. Akhirnya saya seperti ini, jadi ahli neraka. Terus mana orang tua kamu? Tuh yang barusan bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Itu orang tua yang mau masuk surga, Ibu, dipanggil lagi oleh Allah. Sini kamu, hadir cek Allah deh. Sini kamu,
Iya ya Rob. Kenapa ini anak waktu di alam dunia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji? Engkau masa bodoh. Terus bagaimana sekarang ya Rob? Engkau dan anak kamu silakan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, coba bayangkan orang tua kita, Pak. Kita mau masuk surganya Allah, satu langkah lagi mau masuk surganya Allah, tapi lantaran ketika kita di alam dunia masa bodoh dengan pendidikan anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak yang dulu ketika di alam dunia kita sayangi, kita cintai, apapun yang dia mau kita berikan, nanti di yaumul qiyamah mendakwa orang tuanya lantaran tidak memperdulikan pendidikan anak-anaknya. Na'udzubillahi min. Makanya jaga anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan bebas. Bu, Ibu, sekarang pergaulan bebas di mana-mana, masya Allah, banyak sekarang perawan-perawan sekarang jadi parabola. Tahu parabola? Perawan jebol di heula, es cendol di kelapaan, ngejendol eueuh, bapaan. Na'udzubillahi min. Jaga anak-anak kita dari bahaya narkoba. Sekarang narkoba Bapak, masya Allah, sekarang sudah merusak orang tua, remaja, bahkan anak-anak banyak yang jadi korban narkoba. Betul? Siap lawan narkoba, siap lawan narkoba. Katakan tidak pada narkoba, siap. Semuanya angkat tangan, Bu. Ayo angkat tangan. Yang tak angkat tangan berarti bau. Nah, jawab, ayo angkat. Bapak juga sama. Narkoba, no. Bukan dada. Narkoba, bala-bala, yes. Siap yang tepat, siap yang tepat. Narkoba, bala-bala, berjudi, berhaji, alkohol, jengkol, jabai, janda, yes, nol bagian janda. Nah, saya minta satu orang. Nah, kamu sini ya, sini ya. Ini dah. Saya mau tanya, nama kamu siapa, Nak? Fajri. Fajri. Oke, Fajri usia berapa tahun, Nak? 9 tahun. Orang tuanya hadir nggak hari ini? Enggak. Beneran amat. Gua manggil anaknya, orang tuanya kagak hadir. Aduh, Gusti Tuhan. Orang tuanya bener nggak hadir? Kenapa nggak hadir, Nak? Tahu. Kata. Oke, Fajri usia berapa tahun sekarang? 9 tahun. Kelas berapa, Nak? 3 apa? 3B. 3B. MI apa SD? SD. Oke, Fajri, nanti cita-citanya mau jadi apa kamu, Nak? TNI. Mau jadi TNI. Nah, kita doakan mudah-mudahan Fajri jadi TNI ya. TNI yang soleh. Amin ya Rabbal. Oke, Fajri suka sholat? Suka. Kalau zuhur berapa rakaat? Bengong. Zuhur berapa rakaat? 4. Zuhur 4 rakaat. Kalau asar? 4. Kalau maghrib? 3. Kalau isya? 4. Subuh? 2. Oke, kalau niat salat maghrib tuh gimana? Pondok. Jangan begini ya dulu. Yang terus-terusan goyang kamu, Nak. Oke, kalau niat salat maghrib gimana? Usolli fardhu maghribi. Salat. Ada.
Kita coba yang hafal sholat maghrib siapa niatnya? Kamu tahu? Nah, ada yang apa? Sholat maghrib. Ibu-ibu, nah kamu yang baik kerudung, sini. Apa? Ayo sini, nggak apa-apa. Nggak berani. Oke, Fajri aja kita teruskan ya. Oke, Fajri. Kalau nabi kita itu siapa namanya? Lupa. Aduh. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba sholawat yang bisa Fajri apa? Coba sholawat. Nggak bisa juga, masya Allah. Fajri nanti ngajinya lebih rajin ya. Oke, siap? Oke, ada yang boleh naik lagi anak perempuan coba sini. Biasanya anak perempuan lebih pintar. Nah, nggak ada anaknya, ibu-ibunya deh nggak apa-apa. Ada yang berani? Saya hitung sampai 5 ya. 1, saya kasih hadiah loh. 2, sebenarnya budak. 2, ayo yang berani sih. Nggak apa-apa. 3, 4, ayo sini. Nah. Masya Allah berani ini anak. Ayo silakan kamu duduk nah. Fajri silakan duduk. Fajri duduk dulu. Astagfirullah. Namanya kamu siapa nak? Adri. Adri. Oke, Adri. Orang tuanya hadir nggak? Hadir. Yang mana orang tuanya coba sini? Enggak juga. Salah sama anaknya. Masya Allah. Oke, nggak apa-apa Fajri. Fajri kelas berapa sekarang? Masih TK. Masih TK, Masya Allah. Umur berapa tahun? 6 tahun. Oke, Fajri Adri ya. Adri suka sholat. Oke, kalau zuhur berapa rakaat? 4, 3, 2, 4. Niat sholat maghrib gimana nak? Soli maghribi. Soli Masuk Maghribi. Salasa Nokaatin terus pakai belati ada al nilai ta'ala. Oke, Adri, cita-citanya mau jadi apa kamu? TNI. Jadi TNI juga, ternyata di sini banyak yang jadi TNI ya minatnya. Oke, Adri suka jajan. Jajan apa? Tiki. Ini nak, saya kalau kasih jajan Adri, mau dijajanin apa? Tiki. Jangan cipias apa? Punya HP. Mau dibeliin kuota? Tahu. Jangan dibeliin kuota nak ya. Sayang kalau uang dibeliin kuota, yang mendingan buat jajan aja ya. Oke. Nggak kebawa duitnya. Oke, ini buat jajan ya. Jangan dibeliin. Dibengong, jangan dibeliin kuota ya, jangan dibeliin kuota ya, mendingan beli tiki saja ya. Asin. Oh, mau beli es krim, salah. Ini ya, ini buat jajan. Salam ke mama sama bapaknya di rumah ya. Bilang apa sama Pak Ustaz? Bilang apa? Jangan dulu, semua ini. Ore, tepuk tangan buat Adri. Bapak, Ibu, kenapa saya panggil seperti itu? Ingin memberikan gambaran, Pak. Anak-anak sekarang sudah bisa ingat rakaat sholat tadi sudah alhamdulillah. Berarti dia pernah diajarkan sholat, betul ya Bu? Betul apa enggak Pak? Saya pernah nanya Pak,
waktu saya ceramah, kalau salat zuhur berapa rakaat? 4. Jawabnya semangat Pak. Salat asar 4, maghrib 4, subuh 4. Ya Allah, saya bilang kenapa jadi 4 semua? Nah, ternyata saya lihat ternyata anak tersebut jarang ngaji, senangnya main HP. Ya Bu, pernah saya tanya Pak, saya pernah mengikuti penelitian di satu sekolah. Saya tanya, nanti kalau kamu sudah besar mau jadi apa? Jawaban anak tersebut, Ustaz, kalau saya sudah besar mau jadi HP. Serius? Saya tanya lagi sama anak tersebut, kenapa kamu mau jadi HP? Iya Ustaz, sekarang ibu saya lebih senang membawa HP kemana-mana, lebih senang megangin HP daripada megangin aku. Betul apa tidak? Ustaz, iya, ayah saya sekarang lebih senang membaca WA di HP daripada mengajarkan baca kepada aku. Aku mau jadi HP saja Ustaz. Allahu Akbar. Penelitian pun membuktikan ternyata kita tidak bisa jauh dengan HP. Betul? Betul? Jawab yang kompak. Ketika kita mau tidur, yang terakhir dipegang apa? Jawab yang kompak. Ketika kita mau tidur, yang kita pegang apa? Ketika bangun tidur, yang pertama kita pegang apa? Ketika kita mau sarapan, yang dipegang apa? Sendok. HP. Tapi memang betul Pak, mohon maaf. Ketika kita mau makan itu, yang pertama kita pegang itu bukan sendok tapi HP. Update status. Cekrek. Foto. Kita lagi makan, kita lagi sarapan. Update status. Betul? Ada yang kayak begitu? Ayo, ngaku ada yang kayak begitu? Banyak. Bahkan seorang istri sekarang berani-berani update status gara-gara berantem sama suaminya. Betul? Ada yang kayak begitu? Yang pakai kerudung warna apa? Betul Bu? Berantem sama tetangga, tetangga nggak bayar-bayar hutang, update status. Betul? Betul apa tidak? Kurang uang belanja, gak ngomong sama suami, update status. Marah sama anak, kesel sama anak, update status. Betul apa tidak? Semua serba diupdate, bahkan ada di Sukabumi di sono. Dari mulai belanja, dari mulai bersihin belanjaan, dari mulai masak, dari mulai makan, sampai cuci piring diupdate terus, dipoto terus-terusan. Ada yang begitu. Orang mana? Ya Allah, na'udzubillah, ini HP Pak luar biasa, merusak generasi umat Islam, merusak generasi muda-mudi bangsa Indonesia. Dulu kalau televisi Pak, masih kita bisa kontrol sama orang tuanya. Tapi kalau sekarang HP, anak masuk kamar dikunci, anak pakai selimut, dia buka-buka HP, gak tahu apa yang dilihat, gak tahu apa yang dicari. Na'udzubillah, ini sekarang Pak, banyak anak-anak sekarang kena sindrom main game. Padahal dia nggak megang HP, dia lagi tidur gini aja terus tangannya kena sindrom. Nauzubillahimin. Dulu Pak, dulu kalau anak-anak sekolah ke sekolah itu kalau bawa HP dirazia sama gurunya. Kalau sekarang belajar di HP, betul? Betul apa tidak? Padahal HP Pak, Masya Allah, merusak Pak, merusak. Sebab sekarang ibu banyak yang rumah tangga hancur berantakan gara-gara Facebookan. Banyak sekarang rumah tangga hancur-hancuran gara-gara WhatsAppan, betul? Gara-gara Bu,
makanya kalau sayang sama anak jangan pernah beliin anak kita HP. Ustaz, anak saya nangis, ibu harus tega. Kenapa tega? Karena demi kebaikan dan masa depan anak kita. Kalau anak kita sudah kecanduan dengan HP, naudzubillah min dzalik, dia tidak akan pernah mau belajar, dia tidak akan pernah mau mengaji, dia tidak akan pernah mau berangkat ke majelis taklim. Kalau anak kita tidak bisa ngaji, anak kita tidak akan pernah bisa sholat. Kalau anak kita tidak sholat, nanti di yaumul qiyamah, anak yang kita banggakan, anak yang kita sayang-sayangi ketika di alam dunia, nanti di hadapan Allah akan mendakwa kita sebagai orang tuanya karena kita masa bodoh terhadap anak-anak kita. Nauzubillahi min dzalik. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa sudah 1 jam lebih saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Saya mau pamit Pak, saya mau pulang ya Bu, nggak bakal nginep karena besok pagi saya ada acara. Tapi kalau saya pulang ceramah saya suka trauma Pak. Saya Ibu sedikit cerita, kalau saya pulang ceramah saya suka trauma karena saya pakai gamis, pakai peci, kadang pakai sarung. Suka ada razia Pak. Saya pernah dirazia sama polisi di depan lampu merah. Pas begitu keluar lampu merah Ciawi, Ciawi, ternyata ada razia malam-malam. Selamat malam Pak Ustaz, malam Pak. Coba lihat STNK mana? Ini Pak. SIM-nya mana? Ini Pak. Dia masih nggak percaya. Coba buka bagasi. Buat apa Pak? Buka bagasi. Takut Bapak bawa bom. Pak, sekarang Bapak bentar-bentar radikal, betul? Dibuka bagasi mobil saya, polisi kaget. Ada pisang, ada buengki, ada parsel buah. Ustaz kaget ya. Kenapa Pak? Saya bilang, ya itu Pak Ustaz dari mana? Saya habis rajaban, saya habis furudat. Itu kok bawa berkat banyak. Alhamdulillah kebetulan panitianya baik. Saya mau pulang Pak, izin Bu. Sebab kalau saya nggak bawa apa-apa, pernah kejadian Ibu, kebetulan panitianya lupa. Saya pulang gitu saja, ternyata ada razia lagi, polisinya yang sama. Ustaz, mana SNK, coba buka bagasi. Ternyata kaget polisi. Ustaz, katanya habis rajaban, kok nggak bawa berkat? Pak polisi, kebetulan panitianya bokeh. Jadi saya nggak nyindir Pak, mohon maaf izin Pak, saya nggak nyindir, cuma ngingetin. Takut lupa. Nanti kalau ada razia saya nggak bawa berkat, yang malu siapa? Kalau saya nggak bawa berkat dari sini, Ustaz dari mana? Rajaban dari mana? Dari Bojong. Siapa panitianya? Ustaz Amir. Kau nggak bawa berkat? Kebetulan Ustaz Amirnya lupa. Yang malu siapa? Yang malu siapa? Saya pernah tadi kejadian Pak. Saya nyampe rumah nggak bawa apa-apa. Disangka sama istri saya, sama bini saya habis mampir di rumah yang muda. Coba Pak bayangkan Pak, kita capek-capek ceramah, nyampe rumah dipelototin, dicemburutin sama istri kita. Habis dari mana? Habis rajaban. Kau nggak bawa berkat? Astagfirullah Ibu, kebetulan panitianya lupa. Nggak percaya, pasti habis mampir ke rumah yang muda. Astagfirullah, gimana saya meyakini istri saya Pak? Saya panggil supir saya, Kang, saketapkan sini sebentar. Coba beli nasi padang di pos. Terus beli buah-buahan, bilang sama ibu, Kiai berkatnya ketinggalan di mobil. Nyampe lah itu supir saya beli berkat, kasih ke ibu. Bu, ini kebetulan berkat Kiai ketinggalan di mobil. Baru percaya istri saya. Nah, makanya saya daripada berantem sama istri saya, mendingan berantem sama panitia. Makasih. Bu, mohon maaf lahir dan batin Bu ya.
Kalau ada salah-salah kata dari saya, kalau ada salah-salah ucap tindakan dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Saya nggak bisa lama karena pagi-pagi saya harus ke tempat acara lagi. Saya doakan semuanya, Bapak Ibu yang hadir semuanya, mudah-mudahan sehat semua, panjang usia, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan suami-suami ibu dilancarkan usahanya, dilancarkan bisnisnya, dilancarkan pekerjaannya semuanya, dan Allah berikan rizki yang halal banyak dan barokah. Amin. Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian atas ceramah agama yang telah disampaikan oleh Kiai Haji M. Rizky Yakub SPD MSI. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan mengamalkannya ketika sudah balik ke rumah nanti. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Zailani. Dan kami informasikan untuk pemungutan infak yang tadi telah dipungutin oleh anak-anak Irma sebesar Rp2.080.000 dan uangnya telah diserahkan langsung ke bendahara pembangunan yaitu Bapak RT Master. Dan kami selaku pembawa acara dan atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan telah memberikan infaknya. Semoga Allah membalas